Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar sudut pada segi banyak beraturan. Di halaman 157 sampai dengan 159. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang bagaimana sudut pada segi 3 dan segi 4? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi itu yang semua sisinya sama. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lain? Yuk kita buktikan adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau lihat video pembelajaran sebelumnya, boleh lihat di sebelah kanan atas video ini ya. Nah, ukur yuk adik-adik semua segitiga yang ada di sini. Nah, karena Kak Rina di video pembelajaran ini nggak bisa pakai busur ya, atau ini penggaris yang seperti ini yang bisa mengukur sudut. Jadi Kak Rina sudah menghitung, tapi langsung Kak Rina tulis di sini ya. Nah, di sini ada tabelnya ya, hasilnya ya. Yang pertama gambar A, yang ini nih. Ya, Kak Rina kasih gambar A di sini. Nah, sudutnya ini yang gambar A adalah semuanya ya. Jadi di sini tuh jumlah besar sudutnya semuanya, yaitu sudut ini, sudut ini, sudut ini, sama sudut ini. Ya, B dan C sama D juga sama. Nah, ini setelah Kak Rina hitung, semua sudutnya kalau Kak Rina jumlahkan adalah 180 derajat. Lalu yang gambar B, ini juga sama, 180 derajat. Gambar C juga sama, 180 derajat. Gambar D, iya sama juga, 180 derajat ya. Kok bisa ya Kak Rina? Nah, sekarang kita kesimpulan dulu ya. Apakah jumlah besar sudut dalam segitiganya sama? Nah, kalau adik-adik sudah lihat yang tadi nih adik-adik, ini kan bentuk segitiganya beda ya. Tapi kok sudutnya kalau dijumlahin sama? Nah, berarti kesimpulannya adalah Kak Rina tuliskan di sini. Ya, apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Ya. Ya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama, yaitu berapa tadi? 180 derajat ya. Nah, kita coba buktikan dengan cara berbeda ya. Kalau adik-adik punya cara berbeda juga boleh. Kalau sekarang kita mau memotong semua ujung-ujungnya. Jadi ini kan segitiga nih ya. Kita sebut ini sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Jadi kita mau menyobek sembarang, pokoknya kita bagi 3 ini jadi seperti ini. Ya, nih kita pisahkan ya, pisahkan. Lalu sudut 2, sudut 1, dan sudut 3 itu kita kumpulkan seperti ini. Ya. Semuanya kita gabungin. Lalu kita susun yang rapi, nanti jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, kalau garisnya seperti ada garis, lalu ini ke sini ya, atau kita sebut dengan garis lurus seperti ini, itu adalah 180 derajat. Ya, kita buktikan dengan segitiga yang kedua deh. Ini segitiganya sama sisi. Ya, disobek dengan
yang tadi sembarang juga, pokoknya harus jadi 3 begini. Ya, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6 kita gabungin. Kayak gini, ini juga sama. Ya, 180 derajat juga. Ya. Nah, ya jadi apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar sudutnya sama? Terus berapa besar sudutnya? Nah, yang ini juga kesimpulannya ya, sudutnya sama ya? Iya, sama. Ya. Jadi jumlah besar sudut dalam segitiga ya sama, yaitu 180 derajat ya. Kemudian selanjutnya, iya, semua segitiga memang mempunyai sudut 180 derajat. Nah, besar sudut pada segitiga juga mempengaruhi namanya. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Kita lihat, kita akan memberi nama segitiga di bawah ini dengan melihat besar sudutnya. Nah, yang pertama, ini adalah segitiga bentuknya seperti ini. Karina akan membuat dengan jenis sudutnya ya. Kalau jenis-jenis sudut itu ada sudut tumpul, ada sudut lancip, ya, lalu juga ada siku-siku, ya. Nah, yang ini dia bentuknya begini, berarti lancip. Jadi Karina akan kasih nama segitiga lancip. Nah, alasannya kenapa? Karena ketiga sudutnya lancip. Ya, atau dikurang dari 90 derajat. Lalu berikutnya. Ini juga segitiga lancip. Segitiga lancip. Kenapa? Ini alasannya sama ya, karena ketiga sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Berikutnya, yang ini Karina akan buat siku karena ada yang sikunya di sini, ya. Jadi Karina akan sebut segitiga siku-siku. Ya. Kenapa alasannya? Karena salah satu sudutnya siku, ya, siku-siku. Atau 90 derajat. Yang terakhir ini adalah segitiga tumpul. Karena ada satu sudut tumpul di sini ya. Jadi alasannya adalah salah satu sudutnya tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Ya. Nanti ditukar hasilnya dengan hasil teman-teman adik-adik, lalu nanti dibandingkan ya. Apakah pada saat kerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Nah, dijawab berdasarkan keadaan sebenarnya ya adik-adik ya. Nah, ini ada lagi ya adik-adik. Kalau ini kita akan menghitung berdasarkan gini adik-adik. Ya, ini kan sudah diketahui dua sudut. Ya, masing-masing dua sudutnya udah diketahui. Ini 45, ini 45. Caranya adalah gini. Kan sudut segitiga semuanya 180 derajat ya adik-adik. Jadi kita bisa nambahin yang ini 45 ditambah 45 berapa? 5 tambah 5 10, satunya di sini. Ini 4 tambah 1 5, 5 tambah 4 9. Ya. Nah, kalau sudutnya 180 segitiga berarti kita kurangi 180 dikurangi 90. 0 dikurang 0, 0, 8 dikurang 9 nggak bisa, pinjam 1 di sini jadi 9. Jadi ini 90.
Gitu ya caranya. Kalau yang ini kita tambahin dulu 90 tambah 30. Nah, ini 120. Baru 180 dikurang 20. Dikurang 120 ya. Berapa nih? Ini hasilnya 60 derajat. Jadi yang ini 60. Terus yang ini ya. Ini tuh 70 ditambah 40 110. Terus 180 dikurang 110 70. Jadi yang ini 70. Sekarang yang ini 100 ditambah 40 140. Terus 180 dikurang 140 berarti 40. Ini 40. Nah, sekarang yang ini 110 tambah 30 140. 180 dikurang 140 sama dengan 40. Dan yang ini 60 ditambah 80 140 ya adik-adik. Kemudian 180 dikurang ini 140 yaitu 40. Jadi ini 40. Seperti itu ya adik-adik ya. Sudah selesai pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!